Recording in progress. Halo Sobat FIP semuanya, selamat pagi. Kembali lagi pada podcast Ormawa. Perkenalkan, nama saya Rizkyana Luthiasari selaku moderator. Nah, pada pagi hari ini saya tidak sendiri nih. Saya ditemani oleh pembicara yang sangat kece dan keren. Halo Kak Taskia, selamat pagi. Halo Kak Rizky, selamat pagi. Wah, bagaimana ini kabarnya Kak pagi ini? Alhamdulillah sehat. Kak Rizky sendiri gimana, sehat? Alhamdulillah, saya juga sehat, walaupun ini sedikit pilek gitu ya, tapi tidak apa-apa. Jadi harus tetap semangat gitu ya dalam keadaan apapun, apalagi saat ini sedang membersamai dalam acara podcast yang sangat seru sekali ini, Kak. Nah, mungkin nih, Kak, untuk mengawali, silahkan Kak Taskia memperkenalkan diri dari asal prodi dan juga asal Ormawa dan jabatannya sekarang apa. Begitu, Kak. Dipersilahkan, Kak. Oke, terima kasih Kak Rizky atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Taskia Kamila Azahra. Saya dari prodi PGSD. Sekarang semester menempuh OTW semester 5 dan saya berasal dari Ormawa Hima PGSD Kampus 2 FIP UNY dan saat ini diamanai sebagai Wakil Ketua Hima. Gitu Kak Rizky. Wah, keren sekali gitu ya, Kak, ya, sebagai Wakil Ketua Hima jabatan yang sangat mengagumkan gitu ya, Kak. Nah, di sini nih, Kak, saat ini kan sedang ada PPKM gitu ya, Kak. Nah, gimana sih cara-cara Kak Taskia ini ketika berkegiatan di rumah walaupun tetap online gitu ya, Kak? Nah, apa saja kegiatan nih, Kak? Kegiatannya Kak Taskia selama ini ketika PPKM? Oke, terima kasih. Kegiatan selama PPKM apa ya, Kak? Bisa dibilang nih, semua kegiatan beberapa pasti dialihkan ke online ya tentunya. Kalau untuk kegiatan di rumah sendiri itu memasak gitu, karena saya juga hobi memasak, mencoba resep-resep baru gitu ya, Kak Rizky, karena Wah, kan besok, gabut. wah, besok Di boleh sini. main-main ke rumah ya Kak Oh Taskia iya, gitu. kan, silahkan. Terus kita Wah, juga mengikuti berbagai kegiatan gitu gitu Kak. Jadi ya kita berkegiatan yang produktif lah, selain juga rebahan juga pastinya ya, menghabiskan waktu liburan tapi juga ya kita melakukan beberapa kegiatan gitu. ya benar sekali. Jadi untuk meningkatkan hobi gitu ya Kak ya, dan juga Betul. sebagai kegiatan kayak kepanitiaan juga. Ini saya kemarin lihat nih Kak Taskia sedang hektik gitu ya Kak di kegiatan kepanitiaan PKKBU ini sebagai humas gitu ya Kak ya. Seru Ya, betul sekali. sekali. Oke nih Kak, kita langsung masuk ke topik pembicaraan kita yang pertama nih terkait peran mahasiswa. Seru sekali nih Kak ya untuk topiknya. Nah, menurut Kak Taskia nih, bagaimana sih pendapat Kak Taskia terkait mahasiswa? Itu sebagai bagaimana gitu Kak? Oke, terima kasih. Mahasiswa sendiri kan berasal dari kata maha dan siswa gitu ya. Jadi mahasiswa itu dewanya nih, dewanya para siswa. Jadi mahasiswa ini nggak cuma belajar di perguruan tinggi, nggak cuma belajar mengenai akademik, tapi juga harus memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi. Nah, sebagai mahasiswa sendiri, menurut pendapat saya dan pengalaman saya, selain tentang belajar tentang akademik ini malah lebih ke belajar mengenai kehidupan Kak Rizky gitu. Jadi kita di perkuliahan di perguruan tinggi ini dituntut untuk melihat perspektif secara lebih luas. Toh kita ketemu banyak orang, ketemu banyak mahasiswa lain dari berbagai daerah dan karakter tentunya. Jadi kita itu belajar gimana sih kita bisa memanage teman-teman kita, bagaimana kita bisa meluaskan persepsi, bagaimana kita bisa mengontrol emosinya juga. Nah, gitu. Terus kita juga dituntut nih sebagai generasi perubahan, generasi penerus bangsa, di mana karena kita ini udah dibekali moral, entah itu dibekali moral, nilai-nilai dari masyarakat yang mana kita harus menjaganya dan kita bisa menyebarkan kepada masyarakat ataupun orang-orang sekitar. Gitu Kak Rizky menurut saya. Keren sekali nih ya pendapatnya dari Kak Taskia. Nah tadi sempat dibahas nih peran mahasiswa sebagai agent of change gitu ya Kak. Nah ini saya juga setuju nih terkait pendapatnya Kak Taskia tersebut. Nah mungkin bisa dijelaskan nih Kak ya, apa aja sih yang harus dilakukan mahasiswa gitu ya, terutama sebagai agent of change ataupun iron stock kayak gitu. Nah boleh nih Kak dijelasin nih Kak. Oke, terima kasih. Nah, dari Agent of Change sendiri ini yang jelaskan sebagai generasi penerus ya, di mana kita tuh menjaga nilai-nilai masyarakat. Namun, kita ini nggak cuma menjaga nih, tapi kita juga bisa menjadi tauladan, memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat sekitar yang mungkin belum
belum mendapat kesempatan untuk belajar sampai perguruan tinggi sendiri. Nah, terus mahasiswa juga kan sering nih dituntut sebagai, oh mahasiswa ini sebagai aset bangsa, harus berperan dalam menjaga dan memberikan contoh kepada generasi selanjutnya. Nah, menurut saya peran mahasiswa di sini nih, selain kita memberikan contoh, kita juga berperan aktif dalam mensukseskan entah itu bangsa, masyarakat, atau di lingkungan sekitar. Jadi karena kita nih dianggap memiliki intelektual yang tinggi, maka diharapkan kita nih bisa memiliki sikap kritis, kita bisa memberikan saran, kita bisa memberikan solusi kepada petinggi-petinggi ataupun orang-orang yang sangat berpengaruh ke masyarakat. Jadi menurut aku peran mahasiswa ini sangat penting ya, karena kalau mahasiswa disatukan aja nih suaranya udah bisa mengubah suatu bangsa gitu Kak Rizky. Wah iya benar sekali nih Kak. Jadi banyak sekali gitu ya Kak peran mahasiswa ini apalagi di lingkungan. Walaupun saat ini sedang pandemi, kita tetap nih sebagai mahasiswa bisa memberikan perubahan bagi masyarakat. Nah di sini mungkin ya dari audiens di sini ada yang dari mahasiswa baru gitu. Nah dari siswa menuju mahasiswa itu pun banyak sekali ya perubahan yang harus dilakukan oleh dirinya sendiri. Nah sebagai mahasiswa itu jangan lagi apa yang dilakukan ketika menjadi siswa. Nah, mahasiswa itu banyak sekali nih hal yang harus diperbuat, hal yang harus dilakukan, dan untuk meningkatkan potensi dirinya sendiri. Oke, Dika, kita lanjut selanjutnya ya, yaitu terkait orang tua nih, Kak. Nah, menurut Kak Taskia nih, urgensi mahasiswa mengikuti organisasi itu apa aja nih, Kak? Boleh dijelasin nih? Oke, terima kasih. Ini sedikit cerita berdasarkan pengalaman ya Kak Rizky. Menurut ini urgensinya nih Mas yang ngikutin organisasi selain untuk menambah relasi pastinya pengalaman, hard skill dan soft skill tentu saja. Nah, di sisi lain dalam organisasi ini mahasiswa ini diajarkan untuk mendapatkan beberapa pelajaran hidup yang mana tidak diterima di perkuliahan nih kayak gitu. Jadi kita bisa ketemu banyak orang, kita membantu membantu banyak orang, ketemu relasi, dan contoh gampangnya nih, kalau kita masuk ke organisasi kan ketemu banyak orang nih, ada cutting-cutting juga. Nah, kita bisa tuh tanya-tanya tentang tugas, tanya-tanya tentang materi, yang itu juga memudahkan kita di perkuliahan ke depannya gitu. Jadi menurutku organisasi ini sangat penting ya untuk mengimbangi hard skill dan soft skill yang kita punya gitu. Jadi nggak cuma nambah relasi, pengalaman juga, itu pasti dapat ya kalau di organisasi. Ya yang jelas tergantung niat kita lah. Kalau kita masuk organisasi ini bukan menjadi sebuah beban, tapi buat mengasah skill-skill yang kita punya serta potensi juga gitu Kak Rizky. Iya benar banget nih ya Kak ya. Nah, di sini nih banyak sekali ya mungkin dari mahasiswa baru yang belum memiliki gambaran ya terkait Ormawas gitu. Nah, di organisasi mahasiswa di FIP pun banyak sekali gitu ya Kak. Ada jumlahnya ada 16 Ormawa nih. Dan di sini Kak Taskia sendiri kan mengikuti organisasi Hima PGSD Kampus 2 gitu ya Kak. Nah, boleh dijelasin nih Kak, Ormawa di sana itu ada prokernya apa aja, departemennya apa aja. Nah, boleh dijelasin secara singkat nih Kak. Oke, terima kasih Kak Rizky waktunya. Di PGSD Kampus 2 sendiri itu ada beberapa ormawa, salah satunya yaitu Hima PGSD Kampus 2 FIP UNY. Nah, Hima PGSD Kampus 2 ini terdiri dari 6 departemen, ada PSDM, Pemikat, Kominfo, PSDE, PPAP, dan yang terakhir ada pengurus inti. Nah, pada tahun ini Hima PGSD itu mengambil kabinet, yaitu Kabinet Abipraya, yang artinya itu dapat unggul gitu Kak ceritanya. Nah, dalam beberapa departemen ini aku sebutin beberapa proker yang mungkin bisa menjadi daya tarik maba ya, teman-teman gitu. Yang pertama itu ada dari PSDM. Nah, proker di PSDM sendiri ini yang paling ditunggu-tunggu oleh mahasiswa baru maupun mau dari warga kampus sendiri, yaitu PKKMB jurusan nih. Nah, ini kan di mana teman-teman maba ini pertama kali ketemu, pertama kali ospek dan ketemu sama teman-teman yang sekelas, itu sejurusan. Nah, ini proker dari PSDM sendiri ada PKKMB jurusan. Nah, karena PKKMB jurusan ini karena PGSD terdiri dari 3 kampus wilayah, jadi PKKMB jurusan ini gabungan dari 3 kampus wilayah, dari kampus 1, dari Wates juga. Nah, untuk yang menjurus atau lebih spesifik ke kampus 2 ini ada PLM PDM, di mana itu masih satu rangkaian sama PKKMB jurusan. Namun di PLM PDM ini nanti teman-teman kampus 2 ini lebih terarah lagi nih, lebih terfokus lagi nih, difokuskan sama kampus 2 gitu. Nanti di situ ada perkenalan, melatih soft skill, kenalan sama teman-teman cutting dan teman sekelas gitu.
Terus yang selanjutnya itu ada pemikat. Nah, di proker pemikat ini banyak sekali Kak yang sangat menjadi daya tarik bagi teman-teman semua, entah itu maba, entah itu teman-teman dari prodi lain. Nah, yang salah satunya itu adalah PGSD Fair. Nah, di sini teman-teman ini bisa menampilkan semua potensinya, semua hobinya dalam satu rangkaian acara yang disebut PGSD Fair. Nah, PGSD Fair ini sendiri kalau dijalankan secara offline ya Kak Rif, itu biasanya ada gestarnya tuh kita di gedung. Kalau kemarin tuh sempat di auditoriumnya UNY, terus sempat juga di FBS. Nah, karena ini online, jadi kita mengambil hobi-hobi dari teman-teman kampus 2 nih. Ada yang hobinya nari, ada yang hobinya menyanyi, ada yang hobinya podcast, banyak banget kok. Semuanya hobi teman-teman itu kita tampung di PGSD Fair. Nah, PGSD Fair sendiri ini juga menjadi event tahunan sekaligus event penutup di kabinet tahun ini maupun di tahun-tahun sebelumnya gitu. Terus ada Kominfo. Nah, Kominfo sendiri ini prokernya sangat membantu kita di dunia perkuliahan, terutama contohnya itu tentang materi tentang desain, pelatihan media pembelajaran, ada kunjungan instansi juga. Nah, kalau proker-proker Kominfo ini biasanya dari mahasiswa PGSD sendiri ini sangat dibutuhkan nih proker di Kominfo karena kita itu mengikuti banyak webinar tentang membuat media pembelajaran berbasis digital yang mana itu sangat dibutuhkan ya terutama di PGSD sendiri gitu. Kemudian ada BSDE. BSDE ini prokernya itu yang sumber daya ekonomi ya yang tentunya itu dapat melatih teman-teman entah itu mahasiswa baru ataupun partisipan lainnya untuk menjadi mahasiswa yang wirausaha, yang kreatif, yang inovasi. Nah, kemarin baru aja selesai nih Kak Rizky, namanya program Wayai Obah, di mana kita tahun ini mengambil tema yaitu dari Gombal Project. Jadi kita ada pembicaranya, terus nanti kita disuruh untuk membuat sesuatu yang itu tuh dapat bermanfaat gitu. Terus ada PPAP. Nah, program kerja dari PPAP sendiri ini yang paling ditunggu-tunggu yaitu ada PGTS sama seminar nasional yang sudah terlaksana beberapa bulan kemarin. Untuk PGTS sendiri, kita ini berkunjung langsung ke sekolah-sekolah yang ada di daerah yang sangat membutuhkan. Itu sangat melibatkan banyak teman-teman dari kampus 2, nggak hanya Hima, tapi dari semua teman-teman tuh boleh banget berpartisipasi dalam PGTS. Gitu. Dan yang terakhir ini ada PI atau pengurus inti. Nah, prokernya yang mungkin yang paling ditunggu-tunggu itu ada open house nih ya. Open house itu sejenis kalau di SMA itu kelas meeting. Jadi kayak teman-teman yang baru masuk, mahasiswa baru yang baru masuk ini kita suguhi game-game, kita suguhi permainan-permainan yang mana dapat menambah solidaritas dari teman-teman semua. Gitu Karis di beberapa proker dari Hima PGSD Kampus 2. Wih, keren-keren banget nih ya, Kak. Udah ada berapa tadi? Banyak sekali gitu ya, Kak, proker-proker unggulan dari setiap departemen. Dan aku dengarnya itu kayak excited banget gitu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Wah, ini kesempatan yang sangat emas sekali gitu ya, Kak, untuk para maba di PGSD Kampus 2 gitu ya, Kak, untuk mengikuti berbagai kegiatan dari Hima tersebut. Nah, emang urgensi banget gitu ya, Kak, dari mahasiswa itu nggak hanya mengikuti perkuliahan di kelas, tapi kita juga harus nih untuk mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa dan berkecimpung di dalamnya. Karena banyak sekali nih nggak hanya akademik yang kita laksanakan, yang kita tingkatkan, tapi soft skill kita nih untuk menggapai berbagai impian dan juga untuk menambah relasi dan juga menambah wawasan gitu ya, Kak, untuk nantinya di kehidupannya itu akan bermanfaat sekali gitu. Nah, mungkin nih Kak, karena udah di penghujung acara ya, boleh nih Kak untuk mengutarakan closing statement pada podcast kali ini. Oke, terima kasih untuk closing statement pada kali ini nih buat teman-teman maba terutama jangan lupa nih join organisasi-organisasi di UNY, di FIP terutama itu banyak sekali. Nah, bagi teman-teman mahasiswa PGSD Kampus 2 jangan lupa untuk join nih ke organisasi Hima karena di sini kalian bisa menemukan banyak banget teman-teman yang apalagi sekarang online kan kalau ketemu teman kelas itu kan susah banget. Nah, di Hima nih kita mewadahi teman-teman untuk saling kenal antar teman, antar kelas, terus ketemu juga dengan teman-teman kakak tingkat, ketemu juga dengan banyak dosen dan sangat-sangat bermanfaat banget nih buat teman-teman apabila udah join ke organisasi terutama di Hima. Jadi kami tunggu partisipasi kalian di Hima ya. Oke, ditunggu nih ya Kak. Jangan dilupakan mahasiswa baru
podcast kali ini. Jangan lupa untuk segera daftarkan diri kalian di organisasi mahasiswa. Banyak sekali gitu ya Kak, apalagi di FIP. Ada 16 ormawa nih, kayak gitu. Oke deh Kak, karena waktu sudah habis gitu ya Kak. Ini udah podcast kali ini seru sekali nih. Dari Kak Nasya udah mengutarakan berbagai pendapatnya, perspektifnya. Ya semoga kita akan kembali lagi ya Kak di podcast Ormawa yang akan datang. Oke nih Kak, terima kasih untuk podcast pada kali ini sudah menjadi pembicara kita pada pagi hari ini. Terima kasih, sekian, sampai jumpa di podcast Ormawa lainnya. Dah. Terima kasih kembali Kak Rizky.